Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini kita akan berbagi informasi terkait dengan website Badan Pusat Statistik. Ayahanda dan bunda yang memiliki anak dan ingin mencari data tentang statistik untuk laporan risetnya, kita coba lihat website mereka ini. Seperti apa? Kita coba telusuri data-data apa saja yang dipersiapkan oleh BPS. Jadi ibu bapak, kalau kita ingin mengetahui data BPS berdasarkan provinsi, tinggal cari situasinya seperti masing-masing provinsi. Kita klik data infografis, cara mendapatkan data BPS, lalu cara mengunduhnya. Ini semua ada di website BPS. Kita coba lihat, ingin mendalami seputar data-data provinsi. Ini caranya, kita tinggal klik website BPS provinsi dari provinsi Aceh sampai provinsi Papua. Ada 34 provinsi. Kemudian apa saja yang bisa kita peroleh data-data yang ada di BPS ini? Seperti kita akan tersambung dengan data yang ada di BPS, yaitu situasi keuangan per 8 September tahun 2020. Ini ada posisi kredit modal kerja perbankan menurut sektor ekonomi format baru. Kita tinggal klik di sini. Saya hanya ingin menunjukkan kepada ibu bapak. Kemudian data pariwisata kunjungan per 2 September 2020. Kunjungan wisatawan mancanegara per bulan menurut kebangsaan. Kita punya data di sini. Kemudian kita mau mengetahui tentang jumlah kunjungan wisata mancanegara per bulan ke Indonesia menurut pintu masuk dari 2017 sampai dengan sekarang. Lalu yang paling menarik juga indeks harga konsumen menurut kelompok pengeluaran. Ini terkait dengan inflasi tahun 2020. Ibu bapak, kita bisa memanfaatkan ini semua. Kemudian Bapak Ibu ingin mengetahui informasi terkait dengan data kependudukan. Kita klik di sini. Ada data mengenai gender, geografi, iklim, indeks pembangunan manusia Indonesia, kemiskinan dan ketimpangan, kemudian kependudukan, lalu data kesehatan, konsumsi dan pengeluaran, lingkungan hidup, pemerintahan, pendidikan, perumahan, politik dan keamanan, potensi desa, lalu data sosial budaya, lalu mengenai tenaga kerja. Ini menjadi data yang sangat penting kalau kita mau menganalisa berbagai hal. Lalu data apa lagi yang bisa kita peroleh dari website Badan Pusat Statistik ini? Itu data terkait dengan ekonomi dan perdagangan. Di sana ada data terkait ekspor impor, energi, harga eceran, harga perdagangan, lalu harga produsen, industri besar dan sedang, industri mikro dan kecil, inflasi, input output, ITB, ITK, keuangan, komunikasi, konstruksi, menarik ya, neraca arus dana, neraca sosial ekonomi, lalu kita juga ingin mengetahui nilai tukar petani itu seperti bagaimana angkanya. Lalu situasi pariwisata menjadi menarik, perdagangan dalam negeri, produk domestik bruto pengeluaran, lalu kemudian produk domestik regional bruto lapangan usaha, kemudian produk domestik regional bruto pengeluaran. Lalu kita juga ingin tahu mengenai informasi data terkait dengan transportasi. Kita intinya kalau kita datang ke
website Badan Pusat Statistik, informasi ini bisa kita peroleh. Untuk itu, Bapak Ibu, pergunakanlah website ini sehingga kita tidak tersasar. Lalu data-data yang kita akan gunakan itu dapat dipertanggungjawab. Itu yang menjadi penting. Kemudian kita juga ingin tahu tentang pertanian dan pertambangan. Informasi tentang hortikultura, hutanan, perikanan, perkebunan, pertambangan, peternakan, tanaman pangan. Yang menarik dari data BPS ini juga kita bisa mengetahui informasi yang ada hubungannya dengan BPS dari masing-masing provinsi. Jika kalau kita mau mendalami terkait informasi yang ada di Provinsi Aceh, kita tinggal buka websitenya Provinsi Aceh. Lalu kita ingin tahu terkait dengan informasi DKI Jakarta, kita bisa memperoleh melalui website BPS. Jadi ibu bapak, dengan adanya informasi yang sudah disediakan oleh BPS ini, kita sangat termudahkan. Apalagi yang bisa kita peroleh melalui website BPS, yaitu informasi terkait dengan publikasi. Publikasi ini ada berbagai indeks unit value import 2019. Ini ada sekitar 665 MB. Lalu ada informasi tentang buletin statistik perdagangan luar negeri impor Juni tahun 2020. Ini ada sekitar 14,87 MB. Kita bisa unduh ini semua secara gratis. Lalu indeks pelaku anti korupsi tahun 2020. Ini menarik juga ya, kalau kita mau mendalami buku ini kita bisa dapatkan secara gratis. Ini kita tinggal unduh publikasi ini. Silakan ibu bapak mau memanfaatkan data dari BPS. Apalagi dari BPS ini yang diterbitkan secara gratis yang bisa kita ambil. Statistik perumahan dan pemukiman tahun 2019. Ini bagi mereka yang mau mendalami tentang perumahan dan pemukiman. Lalu indikator ekonomi Juni 2020. Ini ada sekitar 10,22 MB. Ini baru terbit ya Bapak Ibu. Kemudian statistik kesehatan 2019. Bagi mereka yang sedang kuliah lalu ingin mengetahui kejadian-kejadian, ini kita bisa ambil data ini dan bisa gunakan statistik kesehatan 2019. Lalu buletin statistik perdagangan luar negeri ekspor menurut kelompok komoditi dan negara Juni 2020. Ini ada sekitar 6,52 GB. Ini diterbitkan pada tanggal 28 Agustus tahun 2020. Apalagi banyak ibu bapak, silakan untuk mengunjungi website ini. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa tidak ada lagi halangan bagi kita untuk mencari informasi yang sebanyak-banyaknya. Kita kembali ke beranda website. Misalnya kita ingin tahu tentang tujuan pembangunan berkelanjutan, itu Sustainable Development Goals. Ini menjadi hal yang menarik juga ini. Lalu ada survei online yang diadakan oleh BPS terkait dengan survei perilaku masyarakat di masa pandemi. Ini kita bisa berkontribusi, tapi sebagai informasi, ternyata BPS punya kegiatan terkait dengan sensus tahun 2020. Ini perlu juga dicatat dan kita perlu saksikan. Yaitu pada tanggal 31 Agustus yang lalu ada kick off sensus penduduk September 2020. Seperti apa kegiatannya? Tinggal kita klik di sini. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini berguna bagi kita semua. Demikian
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.